Di video kan saya bakal kasih tahu kamu cara saya turun 33 kg tanpa perlu diet sekalipun, tanpa perlu obat-obatan, tanpa perlu suplemen, dan tanpa perlu tersiksa dan kelaparan saat lakuinnya. Yap, ini beneran dan bukan clickbait. Sebelum saya kasih tahu kamu caranya, pertama-tama let me introduce myself. Halo, nama saya Octavio Fernando. Singkat cerita, saya juga dulu kayak kamu. Di masa itu dulu gemuk banget, bahkan dulu berat saya sampai 118 kg. Dan dulu saya tergolong obesitas paling parah lah. Di suatu malam sebelum saya tidur, saya sesak nafas banget. Karena hal inilah saya mutusin buat berubah. Di mana saya udah coba segala macam cara buat turun berat badan. Dari beli produk-produk diet, cobain diet-diet di internet, rutin olahraga, nge-hire pelatih, pokoknya segala macam cara udah pernah saya coba. Cuman masalahnya, semua cara yang udah pernah saya coba, ujung-ujung turun sedikit, alhasil berat saya naik lebih parah daripada sebelumnya. Sampai di mana saya mempelajari mengapa manusia bakar lemak, baca riset, studi-studi, trial and error, alhasil, dalam waktu setahun saya bisa bertransformasi dari obes ke ideal. Bahkan, setelah beberapa tahun kemudian, saya bisa mentransformasikan fisik saya ke fisik yang fit sekalipun. Tapi yang paling terpenting, saya nggak bantu banyak orang buat bertransformasi. Dari yang remaja, bahkan orang tua yang udah punya anak sekalipun. Dan saya pun sekarang dipercaya brand Kalbe untuk ajarin caranya bakar lemak dan bebas dari gemukan. So, karena saya mau kamu bertransformasi juga, di video kali saya bakal kasih tahu kamu arahan dan step by step-nya. Oh ya, ilmu dan arahan yang ada dalam video ini persis banget seperti apa yang saya ajarin ke klien-klien berbayar saya. Tahu nggak sih, dulu untuk latih sama saya harus spend 20 juta. Yap, ini beneran, dulu untuk latih sama saya harus spend 20 juta. Kalau kamu nggak percaya, ini bukti invoice-nya. Tapi, karena saya mau kamu bertransformasi juga, di video kan saya bakal tahu kamu caranya secara gratis. Oke, langsung aja kita ke ilmu dan step by step-nya. Sebelum saya kasih tahu kamu arahan step by step-nya, kamu harus paham dulu nih, mengapa sih tubuh manusia bisa membakar lemak? Jadi gini, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan suatu kalori atau energi untuk hidup. Contoh, misalkan kamu sekarang jantungnya berdetak, itu kamu membutuhkan suatu kalori atau energi. Contoh lagi deh, misalkan kamu sekarang kedipin mata, itu kamu membutuhkan suatu kalori atau energi. So, sampai sini paham ya? Oh ya, bagi kamu yang bingung apa itu kalori atau energi, simpelnya seperti ini. Kira-kira satuannya tinggi apa? Sentimeter bukan? Kira-kira satuannya berat apa? Kilogram bukan? Nah, sama juga halnya seperti sekarang, satuannya energi yaitu adalah kalori. Sampai sini paham ya? Nah, terus juga setiap manusia membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Karena kenapa? Karena setiap orang beratnya beda-beda, umurnya beda-beda, aktivitasnya beda-beda, dan sebagainya. Contoh, misalkan dilihat dari tinggi kamu, umur kamu, aktivitas kamu, dan sebagainya, misalkan kamu dalam satu harinya membutuhkan 2000 kalori. Jadi kamu misalkan contoh kebutuhan kalori kamu dalam satu hari yaitu 2000 kalori. Ini cuma contoh ya. Nah, untuk kamu membakar lemak, untuk tubuh kamu burn fat, kamu harus makan di bawah 2000 kalori tersebut. Misalkan, kamu makan dalam satu harinya, makan nasi, sayur, ayam, roti, coklat, dan sebagainya, total kalori yang kamu makan yaitu 1500 kalori. Nah, kalau kalori yang kamu makan 1500 kalori, sedangkan kebutuhan kalorinya kamu 2000 kalori, artinya apa? Artinya kamu kekurangan kalori dong. Nah, karena kekurangan kalori, tubuh kamu itu pinter. Karena kekurangan kalori, alhasil tubuh kamu akan memakai energi dari cadangan lemak. Sehingga lemak pun dibakar untuk dipecah menjadi energi. Jadi itulah reason why kenapa tubuh kita membakar lemak. Dimana jika tubuh kita dalam kekurangan kalori. Nah, kekurangan kalori ini sering disebut dengan istilah kalori defisit. So, sampai sini paham ya? Oh ya, tadi kan cuma contoh nih. Jadi sekarang kita harus tahu dulu berapa sih jumlah kalori yang kita konsumsi setiap harinya untuk tubuh kita membakar lemak. Untuk kamu mengetahui berapa jumlahnya, pertama-tama kamu harus tahu dulu berapa sih kebutuhan kalori kamu dalam satu hari. Caranya itulah kamu bisa visit www.tdiikalkulator.net. Langkah berikutnya adalah kamu bisa isi data-data di bawah dengan valid. Jadi caranya kamu bisa pilih dulu yang metrik, kemudian kamu bisa pilih gender kamu. Kalau kamu cowok, kamu male. Kalau cewek, female. Misalkan kamu wanita. Terus juga misalkan umur kamu sekarang berapa? Misalkan 28. Terus juga misalkan berat kamu sekarang berapa? Misalkan let's say berat kamu sekarang 80 kilo. Terus juga misalkan tinggi kamu sekarang 160. Oh ya, sedikit tips nih. Sebisa mungkin isi data-data di bawah dengan valid. Jangan kira-kira. Misalkan kamu nih sekarang nggak tahu berat kamu atau misalkan tinggi kamu, jangan kira-kira. Karena kalau misalkan kamu kira-kira, hasilnya juga bakal kira-kira. Jadi sebisa mungkin ngukur dulu, oke? Nah, kemudian kamu bisa pilih aktivitas kamu. Contoh, kalau misalkan kamu nggak olahraga sama sekali, kamu bisa pilih sedentary. Kalau misalkan kamu olahraga 1-2 kali dalam seminggu, kamu bisa pilih yang light exercise. Kalau kamu olahraga 3-5 kali dalam seminggu, kamu bisa pilih yang moderate exercise.
Kalau misalkan kamu olahraga 6-7 kali dalam seminggu, kamu bisa pilih yang heavy exercise. Nah, kalau misalkan kamu nih olahraga bisa sehari 2 kali, kamu bisa pilih yang atlet, oke? Nah, kalau misalkan kamu bingung mau pilih yang mana, saran saya kamu bisa pilih yang ini, moderate exercise. Saran saya bagi kamu pemula, kamu bisa latihan 3 kali seminggu, itu udah cukup banget. Kenapa sih kita harus latihan? Jadi gini, kalau misalkan kita latihan, pertama, kita bisa makan lebih banyak. Ini beneran. Kalori yang kita bisa makan lebih banyak dibanding kalau misalkan kita nggak latihan. Terus yang kedua, kalau misalkan kita combine dengan latihan, terutama latihan beban, fisik kita lebih bagus. Jadi pas ke masalah lama kamu tinggal dikit, kamu nggak kurus ceking tapi malah bagus. Jadi bagi kamu yang bingung pilih apa, kamu bisa pilih moderate exercise. Saran saya kamu untuk kedepannya nih, olahraga 3 kali dalam seminggu. Buat kamu yang bingung ya. Misalkan nih kamu rencana olahraga 3 kali dalam seminggu, ya kamu bisa pilih yang moderate exercise. Kemudian untuk body fat-nya, kamu bisa kosongin aja. Kemudian kamu bisa pencet calculate. Oke, nah jadi langsung muncul nih kebutuhan kalori kita dalam satu harinya. Nah, jadi misalkan dari tinggi kamu, berat kamu, dan sebagainya, misalkan muncul 2.300 kalori. Nah, kalau misalkan kalori yang kamu makan juga 2.300 kalori, maka kamu akan menjaga berat badan agar stabil. Di mana nggak nimbul lemak, di mana kamu nggak bakar lemak. Jika kamu makan sesuai dengan kebutuhan kalori kamu atau maintenance kalori kamu. Tapi, karena kamu mau bakar lemak, karena kamu mau turun berat badan, apa coba? Kamu harus makan di bawah kebutuhan kalori kamu atau maintenance kalori kamu. Contoh, misalnya kebutuhan kalori kamu 2.300 kalori nih. Nah, untuk bakar lemak, kamu harus makan di bawahnya, di bawah 2.300 kalori tersebut gitu loh. Terus idealnya makan berapa kalori untuk bakar lemak? Saran saya, kamu bisa mengurangi 20-30%. Kalau misalkan kamu hasil lebih signifikan, kamu bisa mengurangi 30% dari ini. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih prefer mengurangi 20% aja karena saya nggak mau kelaparan. Oke? Jadi kamu hasilnya ini kamu bisa copy, kemudian kamu bisa kurangin 20%. 20%. Terus juga nih, atau nggak misalkan nih kamu sekarang mau hasil lebih signifikan, misalkan nih kamu boleh mengurangi 30%. Terus juga 30% ini boleh banget kalau misalkan kamu nih sekarang kondisinya obes, kamu boleh mengurangi 30%. Tapi bagi kamu ini sekarang yang cuma asal overweight doang, ya kamu bisa kurangi 20% aja. Tapi saya sendiri, to be honest, saya lebih prefer 20% karena saya nggak mau kelaparan. Nah, hasil pengurangan ini merupakan jumlah kalori yang kita makan untuk bakar lemak. Jadi hasil pengurangan ini adalah jumlah kalori yang kita makan setiap harinya untuk tubuh kita membakar lemak. Jadi kamu bisa ingat-ingat ya, kamu bisa ingat-ingat hasilnya, kamu bisa copy juga. Oke? Mungkin dari kamu saran nanya, kenapa sih kita nggak mengurangi kalori yang lebih banyak aja, misalkan mengurangi 50% dari kebutuhan kalori? Yap, memang ini benar. Kalau misalkan kamu mengurangi kalori lebih banyak lagi, maka hasil kamu lebih signifikan. Ini memang benar. Cuman mengurangi kalori lebih banyak bukan berarti opsi yang lebih baik. Karena kenapa? Kalau misalkan kalori yang kamu makan sangat-sangat minim, pertama, kamu bakal kelaparan terus dan gak bakal bisa bertahan lama. Yang kedua, gak sustainable atau misalkan gak bisa konsisten. Yang ketiga, kalau misalkan kalori yang kamu makan terlalu sedikit, masa otot kamu bakal menyusut. Kan nggak mau dong. Yang keempat, kamu bisa ngalamin namanya health problem. Bahkan ada yang konsultasi sama saya, punya masalah rambut rontok, terus juga ya menstruasi nggak lancar, dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin, jangan mengurangi kalori di atas 30%. Oke? Kemudian setelah kamu udah mengetahui berapa jumlah kalori yang kamu makan setiap harinya untuk membakar lemak, langkah berikutnya, kamu bisa pakai bantuan alat penghitung kalori untuk membantu menghitung kalori yang kamu makan. Kenapa sih kita harus pakai alat penghitung kalori? Yang pertama, mata kita itu bukan robot yang bisa tahu berapa kalori yang kita makan. Maka dari itu, kita butuh alat penghitung kalori. Bahkan, saya sekalipun nggak tahu berapa kalori yang saya makan, maka dari itu saya butuh namanya alat penghitung kalori. Yang kedua, kalau kamu nggak pakai alat penghitung kalori, kamu bakal pusing dan stress out sendiri. Yang ketiga, kalau kamu nggak pakai alat penghitung kalori ini, kamu bakal buang-buang waktu puluhan menit di Google untuk cari tahu berapa kalori yang kamu makan. Bahkan di Google sekalipun, kalorinya kadang nggak sesuai dan nggak akurat. Yang keempat, kalau kamu nggak pakai alat penghitung kalori ini, kamu bakal nggak ada hasil. Yap, kamu bisa nggak dapat hasil. Kamu bisa nggak ada hasil. Karena kamu cuma mengira-ngira kalorinya. Apakah kamu mau nggak ada hasil? Nggak mau dong. Maka dari itu kamu butuh alat penghitung kalori. Oh ya, kebetulan juga saya ada alat penghitung kalori, di mana alat penghitung kalori yang saya buat ini paling lengkap makanannya se-Indonesia,
Cocok buat kamu yang pemula, cocok buat kamu yang gaptek, mudah digunakan dan gak ribet makainya. Kalau kamu alat penghitung kalori ini, kamu bisa klik link di deskripsi atau visit www.obeslab.id. Nah, untuk cara kerja saya akan bahas sehabis ini. Untuk cara pakai alatnya sebenarnya mudah banget. Jadi pertama-tama yang kamu harus lakukan adalah kamu harus ganti dulu. Kamu harus ganti dulu sasaran kalorinya. Jadi pertama-tama kamu bisa pencet yang ini. Kamu bisa ganti sesuai dengan jumlah kalori yang kamu makan setiap harinya untuk kamu bakar lemak. Tadi kan di awal-awal saya suruh kamu untuk cari tahu kebutuhan kalorinya, kebutuhan kalori kamu dalam satu hari, kemudian kurangin 20-30%. Nah, hasil pengurangan ini kamu bisa isi di sini, oke? Karena saya tadi mungkin 1858, ya udah isi 1858. Selesai. Nah, next step-nya, kamu bisa masukin apa yang kamu makan ke kolom-kolom ini. Contoh, misalkan kamu pagi makan apa? Misalkan pagi kamu makan roti gandum sama telur ceplok. Ya udah, kamu bisa masukin contoh kamu makan roti gandum merek Sari Roti. Ya udah, kamu bisa search mereknya Sari Roti. Nah, dan kamu bisa pilih yang sesuai. Misalkan kamu makan roti telur gandum, ya udah kamu bisa pilih yang ini. Bisa dipencet. Tunggu sebentar. Nah, kamu makan berapa banyak? Kemudian kamu makan berapa banyak nih? Contoh, misalkan kamu makan 2 lembar. Nah, karena ukuran sajinya 2 lembar juga, maka untuk kolom sajian, kamu isinya 1. Paham ya? Contoh lagi deh, misalkan kamu makan 3 lembar. Misalkan kamu makan 3 lembar roti tawar gandum, roti gandum. Karena ukuran sajinya 2 lembar, maka kamu isinya 1,5. Iya dong, 1,5 dong. 1,5 kali 2, hasilnya 3 lembar. Contoh lagi deh, misalkan kamu makan cuman 1 lembar. Nah, karena ukuran sajinya 2 lembar, maka kamu isinya 1. Tapi karena kamu makannya, kalau misalkan kamu makan 1 lembar, berarti kamu isinya 0,5. Tapi kalau misalkan kamu makan 2 lembar, ya udah kamu bisa isi 1. Selesai. Gampang banget, bukan? Terus juga misalkan kamu makan telur ayam juga. Misalkan kamu makan telur ayam 2 butir. Ya udah kamu bisa pencet. Sebentar. Bisa pencet. Kamu bisa pilih yang telur ayam. Atau misalkan type telur ayam. Dan kamu bisa pilih yang telur ayam. Bisa dipencet. Sebentar. Nah, kamu makan berapa banyak? Contoh, misalkan kamu makan 2 butir ayam. Nah, karena ukuran sajinya 1 butir, maka kamu untuk kolom jumlah sajian, kamu isinya 2. Kalau kamu makan 4 telur, 4. Kalau kamu makan 2, ya 2. Terus juga nih, misalkan kamu pas goreng telur ayamnya, misalkan pakai minyak goreng setengah sendok, ya udah kamu bisa pencet. Sebentar. Dan kamu bisa type minyak goreng. Minyak goreng atau minyak zaitun bebas gitu loh. Minyak goreng misalkan merek Bimoli. Ya udah kamu bisa pilih Bimoli, selesai. Bisa dipencet. Terus juga nih misalkan kamu pakainya cuma setengah sendok, ya udah karena ukuran sajinya 1 sendok, 1 sendok makan, ya udah kamu bisa isinya 0,5. Ya dong. Contoh lagi nih misalkan kamu makan cuma 1 sendok minyak, ya udah ternyata 1. Gampang banget bukan? Nah, jadi kamu pas sarapan aja, total kalori yang kamu udah makan yaitu 386 kalori. Jadi sarapan, kamu udah makan 386 kalori, sedangkan sisa kalori yang boleh kamu makan masih tersisa 1472. Oke, gampang banget bukan? Jadi sebenarnya ngitung kalori itu nggak ribet, terus juga ngitung kalori ini, even kamu gaptek sekalipun ya pasti bisa gitu loh. Sebenarnya gampang banget. Terus juga banyak orang ngira, wah ngitung kalori itu buang-buang banyak waktu. The truth is, ngitung kalori, wah, sehari cuma luangin 5 menit doang gitu loh. Sebenarnya ngitung kalori itu nggak ribet, even kamu gaptek sekalipun sebenarnya bisa-bisa aja. Bahkan, untuk menggunakan alat penghitung kalori ini, paling sehari kamu cuma butuh waktu 3 menit doang gitu loh. Oke? Misalnya kamu makan siang kamu makan di McDonald. Ya udah kamu bisa pencet. Bisa pencet. Misalkan kamu makan di McD, ya udah kamu bisa search nama restorannya. McDonald. Kamu bisa misalkan kamu McDonald makan yang apa? Misalkan makan Big Mac. Ya udah kamu bisa pilih, scroll ke bawah dan kamu bisa pilih yang sesuai. Nah, ada Big Mac nih, kamu bisa pilih. Selesai. Jadi dengan alat ini kamu masih bisa makan di restoran dan tetap bakar lemak, dan kamu masih bisa makan makanan yang kamu suka dan tetap bakar lemak. Oke? Misalkan kamu makan 1 burger dong, ya udah kamu bisa pilih 1. Kalau kamu 2 ya 2.
Tapi misalkan 1 ya 1. Selesai. Jadi kamu makan siang dan sarapan, total kalori yang kamu udah makan yaitu 1000. Total kalori yang kamu makan sarapan dan makan siang, kamu udah makan 936. Sedangkan sisa kalori yang saya masih bisa makan tersisa 922. Contoh lagi deh, misalkan kamu makan malam, makan nasi sama ayam grill. Ya udah kamu bisa masukin nasi, misalkan nasi putih matang loh. Nasi putih matang. Bisa dipencet. Sebentar. Contoh, terus juga nih misalkan kamu makan berapa banyak. Contoh misalkan kamu makan 300 gram. Ya udah, karena ukuran sajinya 100 gram, maka kamu bisa masukin di sini 3. Kalau kamu makan cuma 150 gram, ya udah kamu untuk jumlah sajiannya kamu bisa isi 1,5. Tapi karena mungkin kamu makan 300 gram, kamu bisa 3. Terus juga misalkan kamu makan sama ayam panggang misalkan. Misalkan sama ayam panggang. Kamu bisa pencet ayam panggang misalkan. Kamu bisa pilih tuh yang menurut kamu sesuai. Ayam panggang misalkan, ayam panggang. Kamu bisa pilih ayam panggang. Pencet. Nah, misalkan kamu makannya ukuran sedang, ya udah misalkan kamu makan 2 potong, ya udah selesai, bisa pilih 2. Selesai. Terus juga misalkan kamu makan sama timun misalkan. Sama timun. Udah kamu bisa masukin, bisa pencet timun. Mentimun. Nah, kamu bisa pilih tuh yang sesuai. Mentimun dengan kulit. Gampang banget bukan? Dengan alat ini, wah gila banget sih. Bisa dipencet. Ya udah misalkan kamu makan 1 timun, ya udah pencet 1. Selesai. Jadi kamu sarapan, makan siang, dan makan malam, total kalori yang kamu udah makan sebanyak 1654 kalori. Sedangkan sisa kalori yang boleh kamu makan tersisa 205 kalori lagi. Wah, ternyata saya masih ada sisa 205 kalori nih. Ya udah, kamu boleh makan lagi gitu loh. Misalkan contoh makan malam kamu lagi ke Indomaret nih, kamu beli Fitbar, ya udah kamu bisa pencet Fitbar. Misalkan kamu beli Fitbar 2 biji misalkan. Kamu bisa pencet. Kamu bisa search Fitbar. Kamu bisa pilih yang sesuai. Misalkan kamu beli Fitbar yang Fruit Delight, ya udah kamu bisa pencet. Bisa pencet. Dan misalkan kamu makan 2 bungkus, ya udah kamu bisa pilih 2. Kalau misalkan 1 ya 1. Oke, misalkan kamu 2 ya 2. Oke. Gampang banget bukan? Jadi kamu sarapan, makan siang, makan malam, dan cemilan, total kalori yang kamu udah makan yaitu 1834 kalori. Ya udah, karena sisa 25 kalori, kamu yang nggak bisa makan lagi gitu loh. Pokoknya intinya kamu dalam 1 hari makan sesuai dengan sasaran kalori, nggak boleh kelebihan. Contoh nih, misalkan kamu kelebihan kalori ini, maka akan muncul warna merah minus, artinya nggak boleh. Pokoknya sebisa mungkin sisa kalori ini harus hijau. Pokoknya ini harus hijau, oke? Oke, selesai. Jadi gampang banget bukan? Jadi dengan alat penghitung kalori ini kamu nggak perlu ribet, even kamu gaptek sekalipun, kamu tetap bisa pakai alat ini. Bahkan even kamu pemula sekalipun, kamu bisa pakai alat ini. Terus juga banyak orang ngira, wah ngitung kalori ribet, buang-buang waktu. Nggak mungkin. Alat penghitung kalori ini, wah nggak nyita banyak waktu. Bahkan kamu sehari paling cuma spend 5 menit doang. Jadi alat ini gila banget deh pokoknya. Kemudian untuk pemilihan makanannya bebas dan kamu bisa pilih makan makanan yang kamu suka selama kamu terapin kalori defisit tadi dan menghitung kalori yang kamu makan. Tapi ini sedikit advice, usahain pilihlah makan makanan yang lebih sehat, tinggi protein, dan lebih mengenyangkan. Karena ingat satu hal, 300 kalori keripik dan 300 kalori buah itu berbeda. Di mana 300 kalori keripik cuma 40 gram, sedangkan apel bisa 600 gram. Lebih mengenyangkan mana? Pasti lebih mengenyangkan apel, bukan? Jadi untuk pemilihan makanannya, usahain pilihlah makan yang lebih sehat, lebih mengenyangkan, dan tinggi protein. Boleh makan junk food, boleh makan makanan yang kamu suka, boleh makan di luar, tapi jangan sering-sering. Tapi statement saya kali ini bukan bilang pantang junk food. Bukan.
Boleh, cuma jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Kalau kamu benar-benar bingung banget nih mau makan apa dalam satu hari, kebetulan juga salah satu fitur dari alat penghitung kalori yang saya punya dilengkapi juga dengan fitur meal plan dan resep diet. Untuk cara ngeliatnya seperti ini. Jadi kamu bisa pencet klik di sini, kemudian kamu bisa pencet langsung ke direct ke halaman tertentu. Nah, jadi muncul loh. Jadi salah satu fiturnya dilengkapi juga dengan fitur meal plan. Gila banget kan? Ada sekitar hampir 100 sih. Contoh pola makan, resep-resepnya gitu loh. Resep-resepnya. Jadi kamu bisa ikutin nih. Contoh misalkan kamu mau ikutin yang ini misalkan yang mashed potato ya, kamu bisa pencet. Terus juga dilengkapi dengan ada bahan-bahannya, terus juga cara pembuatan dan sebagainya. Bahkan ada harganya, terus juga cara pembuatannya, berapa proteinnya, berapa kalorinya. Terus juga selain fitur meal plan, terus juga dilengkapi dengan resep diet. No, ada resep diet. Gila banget kan, ada burger diet, ada pasta, terus juga ada ayam woku diet, ada opor ayam diet. Gila banget kan. Jadi alat penghitung kalori ini udah all in one banget lah gitu loh. Jadi misalkan contoh nih kamu mau ayam woku diet, misalkan ayam woku diet, kamu bisa pencet, kamu bisa lihat cara pembuatannya no. Ada video resep dietnya, gila banget kan. Contoh nih misalkan kamu mau ayam woku diet, misalkan kamu mau bikin ini, kamu bisa copy dan kamu bisa paste ke alat penghitung kalorinya dengan cara kamu bisa pencet ini. Tunggu sebentar. Kamu tinggal copy dan paste. Kamu bisa pilih yang ini, obesity lab belakangnya. Bisa dipencet. Dan kamu bisa, misalkan kamu makan satu resep utuh misalkan, ya udah kamu bisa pilih satu. Selesai. Jadi gila banget kan. Jadi salah satu fitur dari alat penghitung kalori ini juga dilengkapi dengan fitur resep diet dan meal plan. Jadi bagi kamu yang benar-benar bingung apa, salah satu fitur dari alat penghitung kalori dari Obesity Lab juga dilengkapi dengan fitur meal plan dan resep diet. So, kalau misalkan kamu mau alat penghitung kalorinya, kamu bisa visit www.obesitylab.id atau klik link deskripsi. Selain tadi, kamu juga bisa latihan secara rutin. Saran saya bagi kamu yang pemula nih, kamu bisa mulai olahraga 3 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, kamu bisa tidur yang cukup minimal 7 jam. Karena tidur itu penting banget untuk proses pemulihan massa otot sehabis latihan, dan terus juga membantu mengontrol nafsu makan kita. Jadi sebisa mungkin tidur yang cukup ya. Oke, saya ulang dari awal ya. Untuk kamu punya badan ideal dan bebas dari gemukan, inilah yang kamu harus lakuin. Yang pertama, kamu harus cari tahu dulu berapa sih kebutuhan kalori kamu dengan cara visit www.tdii.calculator.net. Yang kedua, kamu bisa mengurangi 20-30% dari kebutuhan kalori kamu. Dan hasil pengurangan ini merupakan jumlah kalori yang kamu makan setiap harinya untuk tubuh kamu membakar lemak. Yang ketiga, kamu bisa menghitung kalori yang kamu barusan makan menggunakan alat penghitung kalori. Untuk dapetin alat penghitung kalorinya, kamu bisa klik link deskripsi atau pergi ke website www.obesity.id. Yang keempat, untuk pemilihan makanannya bebas, tapi usahain pilihlah makan yang lebih mengenyangkan, lebih sehat dan tinggi protein. Dan boleh makan junk food, dan boleh masih makan di luar, tapi jangan sering-sering. Yang kelima, olahraga secara rutin, yang keenam, tidur yang cukup. Dan kamu bisa lakuin 6 poin ini setiap harinya sampai kamu reach target atau goals kamu. Oh ya, arahan yang saya kasih tahu ini bukan hanya textbook doang, tapi arahan yang saya kasih tahu ini udah proven system banget, udah ngebantu banyak orang buat bertransformasi. Dari yang remaja, bahkan orang tua yang udah punya anak sekalipun. Dan arahan juga works buat kamu juga. So, sekian aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kamu merasa video ini bermanfaat banget, saya minta tolong banget nih buat kamu share ke teman atau kerabat kamu. Karena arahan ini dulu saya jual jutaan loh ke klien-klien saya. Tapi kamu dapetin ini secara gratis. Oh ya, pesan saya satu hal lagi. 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan, hidup kamu bakal berubah drastis banget. Yang paling terpenting, kamu mulai take action sekarang juga, oke? Jadi, make sure kamu mulai besok. Jangan nunda-nunda.